Baik Kak, tadi kan kemarin itu saya sudah menetapkan prioritas masalah terhadap ibu kakak. Jadi saya akan melakukan penyuluhan mengenai diabetes mellitus, hipertensi, serta kolesterol dan asupan makanan yang baik ya Kak. Jadi di sini kita bisa tahu Kak yang dapat kita lakukan untuk mencegah diabetes. Yang pertama-tama itu bisa mempertahankan berat badan yang ideal. Yang kedua, kita bisa makan makanan yang sehat antara 3-5 porsi buah dan sayuran sehari, serta kita bisa mengurangi asupan gula, garam, dan lemak jauh ya Pak ya. Selanjutnya kita bisa mengecek glukosa darah kita dan kadar HbA1c secara teratur. Terus yang bisa kita lakukan selanjutnya yaitu bisa rutin beraktivitas fisik selama 30 menit setiap harinya. Terus misalkan kalau misalkan ada stres, kalau bisa stres-stresnya dikurangi mungkin dengan aktivitas-aktivitas yang menghibur. Selanjutnya yang terakhir itu kita bisa menghindari penggunaan tembakau seperti merokok dan menghindari konsumsi minuman beralkohol ya Kak. Selanjutnya untuk cara pencegahan komplikasi diabetes itu yang pertama-tama dapat dilakukan dengan cara meminum obat-obatan secara teratur sesuai anjuran dokternya atau petugas kesehatan yang telah dan ibu datangi. Yang selanjutnya kita bisa menjaga kadar gula darah kita dengan cara melakukan tes rutin gula darah dan melakukan check up ke dokter. Yang selanjutnya kita bisa makan sehat, memperbanyak konsumsi sayur, buah, dan mengurangi lemak, gula, serta makanan yang asin. Yang selanjutnya kita bisa beraktivitas fisik secara teratur. Terus kita bisa waspada infeksi kulit dan gangguan kulit. Seperti kalau misalkan keluar rumah itu kita bisa langsung cuci tangan dan menghindari kerumunan-kerumunan yang kotor. Selanjutnya kita bisa memeriksa mata kita secara teratur untuk menghindari komplikasi penyebab mata kabur. Yang terakhir, kita bisa waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi, dan luka pada bagian bawah kaki. Apabila ibu kakak mengalami hal-hal tersebut, bisa langsung konsultasi ke dokter. Untuk mendiskusikan bagaimana menghindari komplikasi dan cara penanganannya jika memiliki beberapa komplikasi. Selanjutnya, setelah diabetes, kemarin kan saya telah menanyakan kepada ibu kakak bahwa beliau menderita hipertensi ya Kak ya. Jadi hipertensi itu atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan di mana tekanan sistoliknya lebih dari 140 mmHg dan atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Nah, biasanya tuh gejala-gejala hipertensi itu seperti sakit kepala, pusing, jantung berdebar-debar, rasa sakit di dada, mengalami gelisah, penglihatan kabur, serta mudah lelah. Nah, kita bisa mewaspadai atau menghindari hipertensi ini dengan cara patuh. P yang pertama itu kita bisa memeriksa kesehatan kita secara rutin dan mengikuti anjuran dari dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi yang seimbang. U. Kita upayakan aktivitas fisik dengan aman. Serta yang H. Kita menghindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogen lainnya. Selanjutnya, kemarin juga kan Ibu dari kakak sendiri mengidap penyakit kolesterol tinggi ya Kak ya. Jadi penyebab kolesterol tinggi itu bisa diakibatkan dari kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, seperti mengkonsumsi lemak-lemak yang tinggi, misalkan kuning telur, mentega, keju, santan. Mungkin untuk hari-hari kedepannya bisa dihindari untuk mengkonsumsi lemak jenuh ya Kak ya. Bisa tolong diberitahukan kepada ibunya. Yang kedua, kita bisa penyebabnya itu bisa kurang berolahraga atau beraktivitas. Yang ketiga, kebiasaan merokok, terus mengkonsumsi minuman beralkohol, obesitas, memiliki penyakit tertentu seperti hipertensi dan diabetes. Mungkin penyebab kolesterol yang ibu kakak alami tadi diakibatkan dari hipertensi dan diabetesnya ya Kak ya. Selanjutnya bisa pertambahan usia. Mungkin seiring pertambahan usia, semakin tua seseorang, mungkin semakin tinggi kolesterol yang dimilikinya. Jadi kalau misalkan kondisi lain juga bisa meningkatkan kadar kolesterol karena ada faktor genetik yang diturunkan dalam keluarga. Dikarenakan pada waktu itu saya sudah menanyakan pada beliau dari kakaknya, adiknya, serta juga mengalami kolesterol ya Kak ya. Selanjutnya untuk pencegahan kolesterol yang tinggi itu bisa kita lakukan dengan cara menerapkan pola makan yang sehat, membatasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol, kita bisa menghindari konsumsi minuman beralkohol, serta bisa memperbanyak makanan sayur, buah-buahan, dan ikan.
Yang kedua, bisa dengan cara menurunkan berat badan yang berlebih. Dengan cara berat badannya supaya dijaga tetap ideal ya Kak. Selanjutnya kita bisa berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik dapat memperbaiki kadar kolesterol dalam tubuh. Kita bisa mengusahakan olahraga selama 30-60 menit per hari. Misalnya jogging, lari, bersepeda, atau berenang. Mungkin diakibatkan kondisi dari ibu kakak yang sekarang masih dalam tahap pemulihan, mungkin bisa dilakukan olahraga ringan seperti jogging pada pagi hari ya Kak. Selanjutnya kita bisa menghentikan kebiasaan merokok, karena merokok ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan dapat mempercepat penumpukan plak dalam arteri. Serta yang terakhir, karena kemarin saya sudah menanyakan kepada beliau, karena untuk makannya cukup banyak ya Kak dalam beberapa pekan terakhir. Jadi kita bisa memperhatikan makan kita dengan cara isi piringku. Jadi isi piringku ini merupakan program untuk memahami porsi makan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi agar seimbang. Jadi apa sih isi piringku ini? Jadi isi piringku ini kita bisa memasukkan 1/6 buah-buahan yang merupakan vitamin, mineral, serta sepertiga sayur mayur, vitamin dan mineral, sepertiga makanan pokok seperti karbohidrat, dan 1/6 lauk pauk, protein dan lemak. Jadi kita bisa memperbanyak untuk buah-buahan dan lauk pauknya dan secara rata, dan memasukkan juga sayur mayur dan makanan pokoknya secara rata ya Kak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Apakah ada yang ingin Kakak tanyakan dari hasil penjelasan tadi yang saya sudah berikan? Tidak ada ya, Kak ya? Baik, Dok. Untuk penjelasan mengenai pencegahan dan memperhatikan porsi makan telah selesai, Dok. Baiknya bagaimana, Dok? Ya, nanti kalau misalnya ada rencana-rencana atau apa yang akan dilakukan, nanti silakan dilanjutkan saja ya. Baik, Dok. Kalau misalnya nanti mudah-mudahan mamanya cepat sembuh dan keluarganya juga baik-baik aja. Nanti kalau ada pertemuan lagi kita jadwalkan lagi. Baik, Dokter. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Iya, Dok. Ya. Terima kasih, Dok.